Salam dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan di GBI Double C Latu Menten. Apa kabar Bapak Ibu semua? Tidak terasa kita sudah berada di awal bulan Juli. Sudah berapa bulan? Dari Maret, April, Mei, Juni. Sudah 4 bulan. Mau jalan bulan yang kelima. Ya, mau jalan bulan yang kelima. Kita live streaming. Ya, saya masih memilih untuk tetap melakukan ibadah melalui live streaming. Karena apa? Karena saya mengamati setiap hari, bahkan akhir-akhir ini klaster baru yaitu di pasar ke pasar, dan saya juga amankan dulu biar ini benar-benar aman sehingga kita memulai ibadah secara Hotel 88 benar-benar sudah aman dan terkendali. Hari ini kita akan mulai ibadah dan saya berharap Bapak Ibu boleh menyiapkan perjamuan kudus. Karena hari ini kita minggu yang pertama, biasa kita ada perjamuan kudus. Mungkin Bapak Ibu sudah dapat informasi minggu lalu dan kemarin juga saya sudah WhatsApp mengingatkan Bapak Ibu supaya kita siapkan roti dan roti tawar dan juga anggur, yang mungkin Bapak Ibu boleh beli sirup yang warna merah, dan kita sama-sama perjamuan kudus melalui live streaming. Nah, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Kita ada pujian penyembahan dan juga ada doa anak-anak dan firman Tuhan, dan juga ada perjamuan kudus, dan kita boleh dikuatkan melalui ibadah kita di hari ini. Saya merasa saya selalu menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat. Kangen selalu, kangen berat, tapi ya inilah yang kita hanya bisa lakukan. Kita tetap menjaga jarak sekalipun melalui live streaming, tapi rindu kami, doa kami sekeluarga buat jemaat Tuhan di GBI Double C Latu Menten, maupun buat yang menyaksikan di channel YouTube maupun yang di Facebook. Semua kami rindu kita ada dalam lindungan Tuhan. Selamat beribadah di GBI Double C Latu Menten. Memberkati kita semua. Salam. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
seperti yang kau ingini. Yesus, Kaulah segalanya.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya berharap kita diberkati melalui pujian penyembahan yang ada. Dan saatnya bagi kita untuk mendoakan anak-anak kita. Kita rindu supaya anak-anak kita setiap minggu tidak pernah kita lewatkan mereka. Bagaimanapun sibuknya kita, apapun kita terus lakukan untuk mendoakan mereka. Karena hanya inilah yang bisa kita lakukan untuk membuat mereka menjadi anak yang kuat, pintar, cerdas, roh mereka dikendalikan oleh roh Tuhan. Dan Bapak Ibu, adik-adik boleh panggil mereka dan rangkul mereka, ajak mereka ke ruangan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu boleh memeluk mereka, pegang mereka, tumpangkan tangan atas hidupan mereka, dan kita sama-sama berdoa. Dan ikuti saya, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di tengah-tengah ibadah kami. Sebelum kami dengarkan kebenaran firman-Mu, kami datang kepadamu Bapa, dan kami mau supaya kami mendoakan anak-anak kami membawa mereka di hadapan hadirat Tuhan setiap minggu. Kami berseru memohon kepada Tuhan untuk terus memberkati anak-anak kami Bapa. Kami percaya akan kemampuan kami, keterbatasan kami, bahwa kami adalah hal mendidik dan membentuk dan mengarahkan mereka. Namun kami punya Tuhan yang hidup dan berkuasa dan berdaulat penuh atas kehidupan anak-anak ini. Kami berdoa dan kami setiap minggu mengatakan kepada anak kami, kamu sama-sama baik hamba-Mu maupun orang tua yang ada, baik di jemaat di GBI Double Sila Tomenter maupun yang menyaksikan di channel YouTube maupun di Facebook. Kami sama-sama berdoa dan mengatakan kepada anak-anak kami bahwa anak-anak kami ada anak-anak yang sehat. Kamu berkata bahwa virus apapun, bakteri apapun, kami mau berdoa biar itu keluar dalam tubuh anak-anak kami dalam nama Yesus. Jika Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan menjumpai akhir-akhir ini mereka dalam keadaan yang lemah, mari Tuhan jamah dan pulihkan dan sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa mereka menjadi anak yang kuat, pintar, cerdas, anak yang hebat dalam kehidupan mereka. Akan lahir orang-orang besar, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan kami, dalam generasi kami, dalam anak-anak kami. Berkat-Mu turun melimpah, sebagaimana Engkau boleh memberkati Ishak dan Yakub, biar berkat itu pun mengalir dalam kehidupan anak-anak kami. Biar kami adalah keturunan-keturunan ilahi yang di dalam kami terima janji Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Kami berdoa dan memberkati anak-anak kami dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat orang tua yang membesarkan, mendidik dan mengarahkan anak-anak ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati usaha mereka, Tuhan memberkati pelayanan mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Biar mereka boleh mendidik anak-anak ini dengan mengasihi Tuhan, dengan takut kepada Tuhan, dengan penuh rasa kasih sayang kepada anak ini. Biar kami berdoa roh takut akan Tuhan itu ada hidup anak-anak kami, dan juga ada setiap orang tua yang ada. Anugerah Tuhan dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan anak-anak kami dan orang tua yang ada, yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada live streaming juga sekolah minggu. Boleh ikutin live streaming yang sudah disiapkan oleh Kakak Rianita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds a future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because
just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, no war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth living just because He lives. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Sehat semua? Aman semua? Semua saya selalu mendoakan untuk jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silato Menten. Kita hanya bisa lakukan adalah berdoa dan berseru dan berharap supaya wabah ini cepat berlalu, sehingga kita boleh berjumpa dan berfellowship bersama kembali lagi. Kita salaman tidak usah ragu-ragu lagi, tidak ada penutup hidung lagi, kita bebas kembali lagi, back to normal lagi. Sekarang kan adalah new normal. Nah, kita back to normal lagi. Kita sama-sama berdoa supaya memang ini virus tidak bisa lari atau hilang dari Indonesia, tapi kita tidak bisa hilang dari hadirat Tuhan. Amin ya. Kita tetap ada bersama-sama dalam ibadah live streaming. Tidak ada jaringan, tidak apapun, kita tetap ibadah. Jangan sampai hanya gara-gara virus corona membatasi kita dalam bersekutu dengan Tuhan. Hari ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang saya angkat sebuah tema. Temanya cukup unik juga karena ini adalah tema yang dimana kita hidup hari-hari. Ini bukan tema yang diawang-awang, tapi tema yang dimana hari-hari kita jumpai, hari-hari kita lakukan, hari-hari kita kerjakan, hari-hari kita lalui bersama. Satu tema yang saya angkat dari Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-26. Mari Bapak Ibu yang punya Alkitab, kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita dan kita menyimak tema ini. Ya, Yakobus 1 ayat yang ke-26. Ya, saya ulangi ya, Yakobus 1 ayat yang ke-26. Saya berharap saya bisa menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat dan kita sama-sama menyimak ayat ini, kita boleh mengerti bersama. Satu tema yang saya katakan begini, saudara. Jikalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Amin. Saya ulangi ya. Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Hari ini tema kita adalah mengekang lidah. Tidak gampang, benar, tidak gampang. Tapi ini adalah perintah firman Tuhan untuk kita mengekang lidah kita.
Kalau kita mengakui bahwa kita adalah orang yang beribadah, orang Kristen, orang yang setia, orang yang mungkin berdiri di mimbar juga untuk khotbah, orang yang mungkin juga adalah worship leader, singer, pemain musik, apapun pelayanan kita, dan kita mungkin adalah orang-orang yang beribadah, orang-orang suci dijulukinya. Tapi kalau kita tidak bisa mengekang lidah kita, Alkitab berkata bahwa kita menipu diri kita dan ibadah kita itu sia-sia. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saudara, lidah ini ternyata Yakobus mengkomparkan lidah ini dengan ibadah kita. Ya, sekali lagi dia ada sekali dua kali tentang ibadah, mengkomparkan, menselaraskan, menyimbangkan antara lidah ini dengan ibadah. Jikalau seseorang itu beribadah tapi tidak pernah mengekang lidahnya, maka dia menipu dirinya dan juga sia-sia ibadahnya. Sia-sia kita ke gereja, sia-sia tiap hari kita menyaksikan live streaming, sia-sia kita berdoa, berseru kepada Tuhan, sia-sia kita memuji Tuhan, sia-sia kita melayani, sia-sia kita. Tapi kita tidak pernah mengekang lidah ini, mengendalikan lidah ini. Semua itu sia-sia. Amin ya saudara. Satu ilustrasi saudara, ada seorang yang mengatakan begini. Dia seorang bijak, satu bapak yang dia sudah sulit menemukan cara bagaimana dia supaya terluka. Dia kakak adik, mereka ribut, lalu dia mengungkapkan kata-kata yang mungkin sudah melukai perasaan adiknya, dan dia udah minta maaf karena Alkitab. Lalu dia datang kepada orang bijak, dia tanya orang bijak, bagaimana solusinya supaya saya ini benar-benar menjadi orang yang seperti Bapak sarankan. Lalu orang bijak bilang gini, apa yang kamu sudah lakukan? Saya sama adik saya ribut, berantem, dan kami mengeluarkan kata-kata yang menurut saya itu kata-kata yang melukai adik atau saudara saya. Nah, orang bijak ini bilang begini, itu sama seperti kamu, coba dikatakan bilang, kamu paku, ambil paku lalu kamu paku di kayu itu, kamu paku semua kayu itu, lalu orang ini lakukan dipaku. Setelah itu dia bilang begini, oke, sekarang kamu cabut kembali lagi itu paku. Dia cabut kembali lagi ini paku. Selesai dia cabut paku ini, dia bilang begini, pakunya memang kamu sudah cabut, tapi bekas daripada paku itu masih ada. Ini saudara, sama seperti kata-kata kamu. Kamu berkata-kata yang kasar, kamu berkata-kata tidak baik kepada adik kamu, itu sama seperti paku yang menancap. Nah, itu menyakitkan dan sudah masuk, dan kamu meminta maaf. Itu seumpama kamu mencabut paku itu, tapi lukanya masih ada. Kita bisa bayangkan bahwa perkataan kita ini bisa melukai orang. Perkataan kita ini sama seperti paku yang najam. Satu penelitian dari satu dokter di Jepang mengadakan penelitian yang saya pernah selalu saya ulangi ini, bahwa dalam bukunya menuliskan bahwa dia mengadakan penelitian bahwa perkataan kita itu ternyata punya kuasa. Nah, dia mengadakan penelitian kepada 500 mahasiswanya. Dia membagi menjadi dua, 200 kelompok di sebelah kiri dan 250 di sebelah kiri, kanan. Lalu dia memberikan gambaran bahwa hidup kita itu seperti nasi. 80% itu adalah cairan. Ya, tubuh kita ini 80% ini cairan, sisanya itu tulang-tulang dan daging. Jadi sama seperti nasi dikatakan adalah mewakili tubuh ini. Dibilang gini, saya taruh nasi yang di gelas ini, ada 2 gelas nasi. Nasi sebelah sini
adalah khusus buat murid-murid yang 250 yang keluar masuk setiap hari, mengatakan kepada nasi yang di gelas ini bahwa nasi ini tidak baik. Lalu di sebelah sini saya juga taruh nasi yang bagi 250 mahasiswa kalau keluar masuk selalu berkata bahwa nasi ini baik, perkataan yang baik dan perkataan yang tidak baik. Nah, sebulan kemudian setelah dikumpulkan nasi ini lalu dimasuk ke lab, diperiksa, nasi yang dikatakan tidak baik ini mengering dan tidak ada tanda-tanda kehidupan atau bahasa, tapi nasi yang setiap hari anak-anak mahasiswa ini katakan baik, itu nasi ternyata masih ada kehidupan, kurang lebih ya. Nah, saudaraku, ternyata perkataan kita ini punya kuasa. Tiap hari kita mengatai anak kita bego, goblok. Anak kita bisa jadi bego dan goblok. Amin ya saudara. Nah, firman Tuhan hari ini Yakobus mengingatkan kepada kita untuk kita harus mengekang lidah ini. Kenapa? Karena dikatakan kalau kita setia beribadah tapi kita tidak pernah menguasai lidah ini, jangan heran kalau ada orang yang tidak mau ke gereja. Jangan heran kalau ada orang yang tidak mau lagi beribadah gara-gara apa? Perkataan. Saya jumpai saudara, ada orang yang karena pendetanya juga nggak tahu, tapi pendetanya bicaranya nggak tahu seperti apa, tapi saya mendengar dia kenapa mundur dari gereja gara-gara ini. Jangan kita seperti bapak itu. Bapak itu ke gereja, saya lihat bajunya itu dari 1 bulan yang lalu sampai sekarang saya lihat bajunya itu. Orang ini sakit hati mundur gereja gara-gara apa? Perkataan. Bahkan Alkitab, jangan orang banyak mau menjadi guru. Ya karena guru banyak ngomong saudara, apalagi pendeta banyak khotbah. Kenapa? Karena banyak ngomong, banyak pelanggaran. Lebih baik gak usah banyak ngomong, diam-diam. Bahkan ada pepatah bilang begini, orang kalau dia itu orang bodoh, tapi kalau didiam maka orang menganggap dia pinter. Orang bodoh tapi dia diam, maka orang menganggap dia pinter. Maka pepatah mengatakan bahwa diam itu emas. Dia kelihatannya bodoh tapi dia gak banyak ngomong. Bahkan Alkitab bilang dia kelihatan pinter. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara yang saya kasih, kenapa kita perlu menjaga lidah ini? Karena Alkitab berkata di dalam tadi di Yakobus 1 ayat yang ke-26 berkata bahwa kalau kita tidak menjaga lidah ini, maka kita menipu diri sendiri. Saya ulangi. Kenapa kita perlu mengekang lidah ini? Karena kalau kita tidak mengekang lidah ini, maka kita menipu diri sendiri. Nah, saudaraku, apa itu menipu diri sendiri? Menipu diri sendiri adalah antara pikiran dan hati tidak sinkron. Dia pikirnya apa, tapi hatinya bicara lain. Nah, itu menipu diri sendiri. Lalu yang kedua lah antara perkataan dan perbuatan itu berbeda. Itu menipu diri sendiri, saudara. Kenapa kita perlu harus menjaga lidah ini, mengekang lidah ini? Karena kita dikatakan Alkitab, karena kalau tidak kita menipu diri sendiri. Nah, apa itu menipu diri sendiri? Adalah antara pikiran dan hati itu tidak sinkron. Antara perkataan dan perbuatan itu tidak sama. Coba lihat kiri kanan, lu ngomong apa, lu lakukan apa. Nah, itu kalau sudah terjadi, ingatkan dia sedang menipu dirinya sendiri. Aslinya tidak seperti itu, hatinya tidak seperti itu. Lalu apa yang ketiga adalah suka berubah. Orang yang menipu diri sendiri adalah orang yang suka berubah-ubah. Hari ini bilang A, besok bilang B, lusa bilang C, D, E, F, G, H, I, J. Tidak bisa dipegang.
Nah saudara, kenapa kita perlu mengekang lidah ini? Karena kita kalau tidak mengekang lidah ini, maka kita disebut adalah orang yang menipu diri sendiri. Yang kedua adalah suka marah-marah tanpa sebab. Berarti sudah mulai menjurus kepada apa saudara? Stres, colek kiri kanan, itu lu itu. Itu lu itu. Suka marah-marah tanpa sebab. Nah itu orang-orang sudah mau masuk kepada menipu diri sendiri. Sudah mulai masuk kepada ciri-ciri orang yang tidak mengekang lidahnya. Berat saudara. Tapi kita harus, ini aplikasi hari-hari yang kita jalani. Tapi kita harus tidak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Dia tidak merasa nyaman dengan dirinya. Nah orang kalau kita tidak mengekang lidah kita, maka dikatakan adalah kita menipu diri sendiri. Yang kedua adalah, saya catat di situ di di Yakobus pasal yang ke-1 ayat ke-26 berkata bahwa sia-sialah ibadah itu. Saudara tahu bahwa Alkitab berkata bahwa ibadah itu mengandung janji. Ibadah itu Alkitab adalah mengandung janji baik untuk waktu sekarang ini maupun untuk waktu yang akan datang. Untuk waktu yang sekarang ini Alkitab berkata bahwa roti makananmu diberkati dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dan waktu yang akan datang adalah kita hidup bersama dengan Tuhan. Ibadah itu saudara, apa yang kita lakukan hari ini di bumi ini adalah ibadah, berdoa, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Itu pun kita lakukan nanti di surga. Kita tetap memuji, menyembah Tuhan. Kita beribadah di surga sana. Amin ya saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah itu harus kita rasakan itu kalau kita bisa mengendalikan lidah ini. Alkitab juga berkata kenapa kita perlu menjaga lidah ini? Karena lidah, hidup dan mati kita ditentukan oleh lidah ini, perkataan kita. Hari ini yang menyaksikan channel ini, jemaat di GBI Double Silatung Menten, apa kabar semuanya? Siap untuk mengendalikan lidah ini. Karena kalau tidak, ibadah kita sia-sia, pekerjaan kita sia-sia. Ini saudaraku yang saya kasihi. Nah, saudara yang mungkin berkata, Pak Kem, lidah itu apa menurut Alkitab? Apa sih lidah di dalam Alkitab? Kok harus kita perlu kuasain? Kita harus perlu kendalikan. Dalam Alkitab, di dalam Yakobus pasal yang ke-3 ayat yang ke-8, kita bacakan di Yakobus pasal yang ke-3 ayat yang ke-8. Saya bukakan buat Bapak Ibu dan saya berharap Bapak Ibu boleh mengikuti Yakobus pasal yang ke-3 ayat 8. Yakobus 3 ayat yang ke-8 berkata demikian. Tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Lidah, apa itu lidah? Nah ini ayat yang ke-8. Lidah adalah, ayat ke-8 memberikan kepada kita, apa itu lidah? Adalah sesuatu yang buas. Yang pertama, Alkitab memberikan kepada kita definisi tentang apa itu lidah. Lidah adalah sesuatu yang buas. Bapak Ibu yang mungkin pernah di hutan tahu namanya binatang buas. Binatang buas adalah binatang yang ingin selalu menerkam kita. Binatang buas adalah binatang yang selalu mau bermusuhan dengan kita. Binatang buas adalah binatang yang ganas. Ganas. Lidah itu sesuatu yang buas. Dia seperti binatang buas yang ganas. Bapak Ibu yang pernah di hutan tahu binatang buas itu seperti apa. Dia melihat kita, dia cepat-cepat untuk mengejar kita dan menerkam kita. Lidah itu seperti itu. Alkitab, dia adalah sesuatu yang buas sekali. Oleh karena itu kita harus kendalikan. Kalau tidak bisa kita kendalikan, maka sia-sialah ibadah kita. Kita menipu diri kita. Saya kembalikan lagi itu, saudara. Nah, yang kedua,
yang tidak terkuasai. Lidah itu tidak bisa dikuasai, baik orang lain maupun kita sendiri. Kita sendiri pun kadang kalau tidak bisa, nanti dia liar. Dia sebagai binatang buas, tapi dia juga liar. Lidah ini liar, saudara, tidak bertulang. Memang lidah tidak bertulang. Kalau bertulang itu bukan lidah. Jadi hari ini bisa ngomong A, besok bisa ngomong B, ngomong C. Dia suka menipu diri sendiri. Dia suka berbohong. Dia suka mengatai yang tidak benar. Nah, dia seperti dikatakan adalah yang tidak terkuasai, liar. Dia sebagai binatang buas yang ganas, dan dia juga adalah tidak bisa dikuasai oleh baik kita sendiri maupun orang lain. Karena itu kita perlu kendalikan dia. Yang ketiga, lidah di sini dikatakan adalah penuh racun yang mematikan. Yang menyaksikan saya dan yang melihat ini, perhatikan baik-baik bahwa lidah kita ini seperti racun yang mematikan. Perkataan kita ini seperti racun. Oleh karena itu kita jaga baik-baik dengan perkataan ini. Amin ya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jemaat di GBI semua amin. Amin saudara. Apa itu lidah? Ada 3. Lidah adalah apa-apa sesuatu yang buas, sesuatu yang tidak bisa dikuasai, dan penuh racun yang mematikan. Kita sadari itu, lidah ini seperti binatang buas, seperti yang liar, dan juga seperti racun. Oleh karena itu perlu dikendalikan. Harus ada penawarnya. Kalau tidak ada penawarnya, bahaya saudara. Dia seperti virus yang juga mungkin mematikan juga. Iya kan? Ada banyak orang yang terluka gara-gara perkataan, ada banyak orang yang tinggalkan Tuhan gara-gara perkataan, ada banyak suami istri yang cekcok, ada banyak rumah tangga yang hancur gara-gara perkataan, ada banyak negara demi negara perang gara-gara perkataan, perang apapun. Itu semua mulai dari lidah. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan lidah ini. Kenapa? Karena saudara perhatikan, dia sama seperti racun. Dia buas, dia liar, dan mematikan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita menjaga lidah ini? Ya, kita harus menjaganya. Bagaimana kita harus menjaganya? Karena kita harus mengendalikan ini. Bahkan di sini dikatakan di ayat yang ke-1 ya, di Yakobus. Nih, Yakobus pasal yang ke-3 ayat yang ke-1 saya baca. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kenapa? Karena guru banyak ngomong. Karena di situ dikatakan mungkin dia banyak ngomong juga banyak pelanggaran. Dia bisa ngomong tapi dia tidak bisa lakukan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Banyak orang salah banyak dalam hal. Dan dikatakan kalau orang tidak bisa salah dalam perkataannya, orang itu sempurna. Hebat ya. Di sini dikatakan lagi, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kalau kita bisa menguasai lidah kita ini, maka kita adalah orang yang sempurna dan kita bisa mengendalikan seluruh tubuh ini. Dikatakan lebih lanjut, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal yang walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun sesuatu anggota kecil dalam tubuh, namun dapat mengarahkan perkara-perkara yang besar. Kita harus sadari ini saudara. Lidah bisa dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Lidah dapat memegahkan perkara-perkara yang besar.
Perkara-perkara besar adalah Amsal berkata apa? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Itu adalah perkara besar. Kita berkata kepada orang ini hidup, maka orang ini hidup. Kita berkata kepada orang ini mati, maka orang ini bisa mati. Itu perkara besar. Hidup dan mati itu adalah perkara besar, saudara. Selanjutnya, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Tadi dikatakan sebagai binatang buas, tapi lidah pun seperti api yang membakar setiap perasaan, membakar setiap emosi, membakar setiap pikiran yang mendidih. Itu harus dikendalikan. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Ya, oke. Lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah itu menggerakkan roda kehidupan kita. Dia seperti api dan juga dia menggerakkan roda kehidupan kita. Ayat yang ke-7. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun juga dapat berkuasa menjinakkan lidah. Ia ada sesuatu yang buas, sesuatu yang tidak terkuasai dan penuh dengan racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Kita bisa bayangkan, dengan lidah kita juga bisa mengutuki, dan dengan lidah kita juga bisa memberkati. Hati-hati dengan perkataan ini. Amin ya saudaraku. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk, dan hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Harusnya tidak. Kalau hatinya pahit, harus memancarkan yang pahit. Perkataannya pasti pahit. Ayat yang ke-12, saudara-saudaraku, adalah adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan mata air tawar. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita perlu untuk menjaga lidah ini. Dengan apa saudara? Caranya untuk kita menjaga lidah ini adalah Yakobus 1 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Bagaimana supaya kita menjaga lidah ini? Harus ada solusi saudara untuk kita mengekang lidah ini. Yakobus 1 ayat yang ke-19 sampai ke-20. Saya ulangi ya. Kita pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, karena saya ada sedikit kendala di mata, jadi saya harus ayat 19. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang dikasihi, ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Solusi untuk kita bisa mengekang lidah ini adalah, saudara, dikatakan ada, hendaklah kita cepat mendengar tapi lambat berbicara. Kuasai lidah ini. Kenapa? Karena dengan kita lambat berbicara, maka kita bisa menguasai emosi kita. Tolek kiri kanan, katakan, lu jangan cepat-cepat nyerocos melulu, nanti bisa lu marah. Nah saudara yang kasih, dengan apa saudara? Kita harus lambat berbicara. Bukan berarti kita gagap, bukan. Tapi kita mengeremnya. Kita bicaranya kita ngerem. Kalau orang lain ngomong, kita dengar dulu, baru kita memberikan jawaban. Jangan belum selesai orang lain ngomong, kita sudah potong lalu kita menghakimi, bisa-bisa bertengkar dan ribut. Suami istri, kalau istrinya lagi ngoceh, dengar saja, diam saja. Iya. Sama,
Istri juga kalau suaminya lagi ngoceh, iya aja dulu, diam aja dulu. Dengar, sudah selesai Pak, sudah selesai Mama. Nah, giliran gantian. Marah pun saudara, mau marah apapun, kalau marahnya seperti itu terkendali. Tapi coba satu belum selesai, satu sambut belum selesai, perang dunia. Dalam masa-masa Covid ini hati-hati dengan perkataan. Bapak Ibu yang rumah-rumah tangga, saya peringatkan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada saya peringatkan, hati-hati dengan perkataan kita. Sering-sering di rumah, setiap hari ketemu lu lagi. Sudah tidak ada yang gua omelin di kantor, kalau gua omelin orang di rumah lu lagi, gua omelin lu. Ribut gara-gara perkataan. Jadi hati-hati saudara dengan perkataan ini. Kita lambat untuk berbicara, cepat mendengar. Ya. Nah, saudara, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya kan? Karena kalau kita cepat-cepat untuk berbicara akan menimbulkan amarah. Satu dengan lain pasti berantem, ribut. Ayat ke-20 dikata sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Allah tidak akan berkenan untuk memberkati kita. Karena tiap hari kita ribut melulu, tiap hari kita berantem melulu. Bagaimana berkat Tuhan dicurahkan? Dalam sebuah penelitian dan bahkan dalam sebuah kasus hari ini, Bapak Ibu mungkin perhatikan di berita-berita, tingkat perceraian di Jawa Tengah naik 200%. Jakarta kemarin saya dengar berita juga sudah mulai naik. Kenapa? Karena mungkin ya, karena ada yang di PHK di rumah, tidak punya pekerjaan, tidak apapun, sudah ngoceh sana ngoceh sini. Semua itu mulai dari apa? Perkataan. Tapi coba semuanya itu tenang, diam, merendahkan diri, maka semuanya itu bisa dapat diselesaikan. Amin ya saudaraku yang saya kasihi, jemaat GBI Double Selalu Tumanten. Amin. Ya, amin saja. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengekang lidah ini adalah di ayat ke-21, saya bacakan ya, ayat ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah dengan lemah lembut firman itu tertanam dalam hatimu. Amin. Setiap hari kita ribut, marah, berantem, tapi kalau kita mengizinkan firman Tuhan itu, kita terima firman Tuhan. Setiap minggu kita terima firman Tuhan. Setiap malam kita baca Alkitab. Setiap hari kita baca renungan. Kita baca message-message yang menguatkan iman kita. Kita terima firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Maka Alkitab berkata bahwa firman itu pelita bagi tubuhku dan terang bagi jalanku. Pikirannya bisa terbuka, jalannya bisa dibuka, karena dia terima firman Tuhan ada dalam kehidupan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, biarkanlah firman ini ada dalam hatimu. Firman Tuhan itu engkau terima dengan lembut. Ada kalanya mungkin kita terima firman juga enggak dengan lembut. Kenapa? Ini firman Tuhan buat lo, bukan buat saya. Semua firman Tuhan adalah firman yang berasal dari Tuhan, punya kuasa. Alkitab berkata setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah maupun dari hamba-hamba Tuhan yang Bapak Ibu menyaksikan ini, yang melihat ini, setiap firman Tuhan yang keluar ini punya kuasa. Dan dia akan melakukan bagiannya, dia mengerjakan bagiannya dalam kehidupan ini. Alkitab berkata, kita bukan hanya hidup dari roti makanan jasmani ini, tapi firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita terima firman itu dengan lemah lembut dalam hidup ini. Engkau terima itu dengan baik, buka hatimu, izinkan firman itu bekerja dalam hidupmu.
tiap hari baca firman Tuhan. Saya sarankan buat Bapak Ibu, kalau engkau sedang bergumul tentang pergumulan besar, baca Ayub. Kalau engkau butuh hikmat Tuhan, kalau engkau butuh untuk memuji, memuliakan Tuhan, tahu bagaimana, baca Mazmur. Dan engkau ingin mengenal siapa itu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baca Injil Yohanes dan 1, 2, dan 3 Yohanes. Kalau engkau ingin mau masuk surga, tahu keadaan surga, baca Wahyu. Sudah disediakan. Dan Yakobus adalah amsalnya perjanjian baru. Yakobus adalah amsalnya perjanjian baru karena Yakobus berbicara tentang hal-hal praktik langsung. Praktik langsung adalah lidah ini. Kita kuasai lidah ini. Dengan apa, saudara? Firman Tuhan. Alkitab, ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara seperti menyampaikan firman Tuhan. Amin ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena di dalam hati ini dia sudah penuh dengan firman, sehingga yang keluar adalah firman. Setiap hari yang kau baca firman Tuhan, kalau yang kau bisa mampu, coba sehari 12 pasal. Dalam 3 bulan atau 4 bulan sudah selesai satu Alkitab. Firman itu berkuasa untuk menuntun kita, mengarahkan kita. Amin ya saudara. Yang ketiga dan yang terakhir adalah, saudara, di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25 di Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Setelah kita terima firman Tuhan, dia selanjutnya dikatakan adalah kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang cuma bisa berbicara, ada begitu banyak orang yang cuma bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Itu adalah orang yang menipu diri sendiri. Maka dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seorang yang seumpama seorang yang sedang mengamati bukannya di depan, yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya sesudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya, nggak tahu dirinya lagi. Dia habis ngaca di cermin, dia tinggal di cermin, nggak tahu kalau bukanya seperti apa lagi. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kita akan menipu diri kita sendiri. Amin ya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bukan hanya sekedar terima firman Tuhan dalam hidup ini. Alkitab juga berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Mau bahagia, mau hidupmu diberkati, mau hidup mengalami sukacita, mau hidup mengalami ketentraman, mau rumah tangga mengalami sukacita, mau bisnismu mengalami pemulihan, mau pekerjaanmu mengalami lonjakan, mau mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini, engkau bergembira, engkau bersuka cita, engkau bersemangat, semuanya itu kalau engkau melakukan firman Tuhan. Amin ya saudara. Mari kita taat. Ayat selanjutnya saya katakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Hari ini melakukan firman Tuhan, besok melakukan firman Tuhan, itu sungguh-sungguh. Lusa melakukan firman Tuhan tanpa saudara ada jeda, continue, konsisten. Bukan karena di gereja doang melakukan firman Tuhan. Saya konseling orang itu, pakai melihat itu. Di gereja worship leadernya luar biasa, hebat. Di rumah hancur-hancuran. Di gereja salamin orang, salam, senyum. Di rumah yang nyaksikan nih pakai menit buka kartu saya lagi. Kita harus menjadi pelaku firman secara kontinu, sungguh-sungguh.
Tidak ada kemunafikan. Amin ya. Di atas mimbar maupun di bawah mimbar tetap sama. Di gereja maupun di gereja sama. Di gereja penuh dengan Roh Kudus, di luar gereja penuh dengan Roh Kudus, itu beda lagi. Di gereja haleluya, di luar gereja halelupa. Jangan saudara, harus tetap konsisten. Hari ini melakukan firman Tuhan, besok melakukan firman Tuhan, terus menerus. Maka dikatakan engkau berbahagia karena perbuatanmu. Jangan-jangan karena masalah yang timbul dalam kehidupan ini, persoalan, pergumulan, engkau stres, engkau depresi dalam kehidupan ini, karena engkau tidak taat melakukan firman Tuhan. Saya ngomong saudara, hari ini engkau dengar firman Tuhan, engkau terima firman Tuhan dalam hidupmu, lakukan itu. Maka dikatakan engkau bisa mengendalikan lidahmu. Kalau kamu bisa mengendalikan lidahmu, maka kamu bisa mengendalikan hidupmu. Kamu bisa mengendalikan seluruh roda perjalanan kehidupan ini. Luar biasa. Saudara, dipaparkan bersama dengan, bahkan ibadah kita itu diberkati. Ibadah live streaming kita menyaksikan itu setiap minggu, benar-benar kita diberkati. Alkitab, betapa agungnya ibadah itu. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat penuh dan bertakhta dalam setiap ibadah. Bagaimana ibadah kita baik kalau kita di gereja kita memuji Tuhan, di luar gereja kita mengutuki orang, kita sumpahin orang, mati lu. Kita mengutuki orang. Itu harusnya tidak boleh. Terima firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Lakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Engkau berbahagia dalam kehidupan. Kenapa engkau berbahagia? Karena engkau bisa mengendalikan lidahmu. Amin ya. Kita bisa mengendalikan lidah ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia dalam hidup ini. Saya berharap saya bisa menjumpai kita hari ini dalam momen di mana kita mengawali bulan Juli ini. Semua jemaat yang menyaksikan di channel YouTube maupun yang ada di Facebook, saya berharap kita semua belajar untuk mengendalikan lidah ini. Terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut. Bicara seperlunya, jangan terlalu banyak berbicara. Kita boleh ngerem pembicaraan ini. Dan juga kita terima firman Tuhan dengan lemah lembut. Lakukan firman Tuhan itu. Pasti kau bisa mengendalikan lidahmu. Kalau engkau bisa mengendalikan lidahmu, engkau bisa mengendalikan seluruh hidupmu. Maka engkau sempurna di hadapan Tuhan. Engkau orang yang sukses. Engkau orang yang berhasil. Kalau engkau bisa menjinakkan lidahmu, engkau orang yang berhasil dalam hidupmu. Engkau orang yang beruntung dalam hidupmu. Engkau orang yang diberkati dalam hidupmu. Engkau orang yang benar-benar Tuhan sayang kepadamu. Engkau orang yang berakal budi. Engkau orang yang berhikmat. Engkau adalah orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena kau bisa mampu mengendalikan lidahmu. Dengan apa? Firman Tuhan. Terima firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Engkau melihat kebahagiaan terjadi dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan Bapak Ibu sudah menyiapkan perjamuan kudus, roti dan juga anggur yang ada. Saya mengharapkan Bapak Ibu boleh menaruh di meja yang ada. Dan sebelum kita mulai, saya berharap untuk Bapak Ibu kita saat teduh sebentar, 1-2 menit. Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Dia yang rela mati berkorban di atas kayu salib bagi kehidupan kita. Dan saya akan berdoa buat roti dan anggur yang ada. Bapak Ibu boleh mengarahkan tangan Bapak Ibu kepada roti dan anggur yang ada. Biarlah kita sama-sama berdoa agar dalam perjamuan kudus di bulan Juli ini,
awal Juli ini kita jalani dengan menjadi satu daging dengan Tuhan, bersekutu dalam kematiannya, dalam pengorbanannya, mengingatkan kasihnya, mengingatkan kebaikannya. Tuhan menolong kita dari bulan Januari sampai bulan Juni kita sudah lalui. Setengah tahun kita sudah lewati, dan kita masuk di setengah tahun yang kedua. Awal bulan Juli ini kita benar-benar membawa kehidupan kita. Kita mohon Tuhan pimpin kita terus. Renungkan, kalau engkau jumpai ada keluargamu, sanak saudaramu yang kau menyakiti dia melalui perkataan, melalui pertindakanmu, engkau berdoa dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Kau bereskan itu, dan engkau terima roti dan anggur ini, engkau makan sebentar. Percayalah bahwa ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan. Yesus berkata bahwa kalau kamu makan roti ini, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Dan Alkitab berkata bahwa ketika kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, minta apa saja aku melakukannya. Biarlah kita sadar akan pengorbanan Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu Bapa, hamba mau berdoa buat roti dan anggur yang ada. Olehnya melambangkan bagaimana kami boleh bersekutu dengan Engkau dalam perjamuan kudus. Sebelum kami makan sehidangan dengan Engkau, hamba berdoa buat roti dan anggur yang ada. Tuhan, curahkan berkat-Mu, kuduskan dan berkati roti dan anggur ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga lewat roti dan anggur ini, kami sebentar makan dan minum, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Ada pertolongan-Mu, ada mujizat-Mu, ada kuasa-Mu, ada kesembuhan terjadi dalam kehidupan ini, ada pemulihan terjadi dalam kehidupan ini, ada mengalir kuasa dan aliran surgawi turun dalam kehidupan kami. Ada Roh-Mu boleh menghidupi kami. Ada hal-hal yang luar biasa kami boleh alami dalam kehidupan ini. Melalui roti dan anggur yang ada, kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami berdoa dan memberkati roti dan anggur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu boleh mengambil roti yang ada, dan Bapak Ibu boleh pegang di tangan Bapak Ibu dan dengarkan apa yang saya sampaikan buat Bapak Ibu di sini. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 berkata demikian. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika saudara percaya katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus yang berkuasa atas tubuh kita, dan bersama-sama dengan iman kita berdoa, dan Bapak Ibu boleh mengikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus,
karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, hidupku dibaharui, masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah penyakitku disembuhkan, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh ngambil anggur yang ada dan pegang gelasnya, ada angkat di tangan Bapak Ibu dan ikuti saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadikan peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus. Darah Kristus berkuasa atas kehidupan kita. Dan kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu boleh mengikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah lunas bayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Segala kuasa kegelapan dihancurkan. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku dan menjagai keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak kekurangan. Hidupku mengalami segala terobosan dan meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan, disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Kami terima dan minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Amin. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ingatkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu baik bagi hidupmu. Tuhan begitu sayang kepadamu. Tuhan mengasihi engkau. Karena engkau, dia datang ke dalam dunia. Karena engkau, dia telah bangkit dan naik ke surga. Karena engkau, dia ada di surga bersyafaat buat kita. Karena engkau dan saya, dia akan nanti datang kembali kedua menjemput kita ada bersama dengan dia. Dia begitu baik dan sangat baik bagi kita. Terpujilah namamu Bapa, kekal untuk selamanya. Terima kasih banyak Bapak yang baik berbuat roti dan perjamuan kudus anggur yang ada yang kami sudah jalankan hari ini di bulan Juli ini. Kami percaya kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap hari demi hari kami mengalami mujizat dalam hidup ini. Hari lepas hari kami mengalami pertolongan Tuhan. Kuasa yang ajaib dan dahsyat selalu menaungi kami. Kami melihat pembelaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup ini. Kuduskan kami senantiasa, baharui kami senantiasa. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai dan kita akan akhiri ibadah kita ini. Dan buat Bapak Ibu yang mau mensupport kami dalam pelayanan ini, dalam persembahan,
Bapak Ibu bisa transfer melalui nomor rekening yang kami sudah siapkan di layar di awal maupun di akhir dan juga di setiap running text yang ada. Dan kami berharap untuk selama bulan Juli ini kita masih ibadah live streaming. Mungkin Bapak Ibu perhatikan ada beberapa gereja besar juga yang belum mereka buka juga karena masih mengantisipasi gelombang kedua. Kita benar-benar tunggu untuk pulih benar-benar baru kita mulai ibadah. Ya, itu saja pengumuman dari gereja dan kita akan akhiri ibadah kita. Dan mari Bapak Ibu kita satu dalam doa, arahkan imanmu, hatimu kepada Tuhan, dan kita akhiri ibadah kita hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa. Di akhir daripada ibadah ini kami datang kepadamu, kami bersyafaat dan berdoa buat setiap kami yang sudah menyaksikan kami melalui live streaming hari ini, baik di channel YouTube maupun di Facebook. Kami berdoa Tuhan tolong mereka, mata yang melihat ini, hati yang terarah kepada channel ini, yang mereka menyaksikan kami, mendengar kami, melihat kami, mereka yang sedang menaikkan doa mereka untuk pergumulan kehidupan mereka, baik rumah tangga mereka, bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau melihat mereka, Engkau mengenal persis apa yang menjadi keperluan kebutuhan mereka, Engkau mengenal persis apa yang menjadi perasaan mereka, apa yang menjadi gundah gulana mereka. Hamba berdoa Tuhan, bila Engkau jumpai dalam kehidupan mereka, ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang bergumul dalam keuangan mereka Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Bergumul dalam rumah tangga mereka, suami istri, Tuhan boleh pulihkan kembali dalam nama Yesus. Tuhan yang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan kami berdoa Tuhan turut campur tangan di dalamnya, bukakan hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang bergumul untuk usahanya, pekerjaannya yang lagi lesu, Tuhan tolong untuk campur tangan Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Kami melihat bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepadamu, orang-orang yang sungguh-sungguh mengentarukan hidup mereka, hati mereka, pikiran mereka, arahkan mereka kepadamu. Tuhan tidak pernah melupakan mereka, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendiri. Selalu Kau datang untuk memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Kau berdoa dan memberkati anak-anak-Mu yang menyaksikan, jemaat Tuhan di GBI Double Silatu Menten yang menyaksikan di channel YouTube ini maupun yang di Facebook. Diberkati kami senantiasa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga kami, bisnis kami, anak-anak kami, mantu kami, cucu kami, keluarga besar kami semua diberkati. Dan juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Berkati bangsa ini Bapa, berkati pemerintahan pusat sampai kepada daerah RT RW yang ada. Setiap keputusan yang diambil, setiap hal-hal yang diambil, yang dipikirkan, Tuhan turut campur tangannya Bapa, sehingga mendatangkan kemuliaan nama Tuhan bagi bangsa ini Bapa. Berkati keadaan politik, keadaan keamanan, keadaan ekonomi yang ada, Tuhan boleh pulihkan. Bahkan kami berdoa biarlah virus corona ini cepat berlalu dari Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa dan kami halalkan itu dalam nama Yesus. Bahkan juga kami berdoa buat pasien-pasien COVID yang ada. Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah dan pulihkan dan sembuhkan mereka Bapa. Oleh bilur-bilur Yesus mereka menjadi sembuh dalam nama Yesus. Dan juga dokter-dokter yang ada Tuhan berkati mereka. Berkati suster-suster yang ada, tenaga medis yang ada Tuhan berkati. Peralatan-peralatan yang ada Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati. Obat-obat yang ada Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Nama Tuhan dimuliakan melalui peristiwa-peristiwa yang kami alami dalam bangsa kami saat ini Bapa. Berkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Kami tetap percaya bahwa bangsa-Mu, pilihan-Mu adalah umat pilihan-Mu. Oleh mereka lah kami boleh dapat diberkati. Kami berkati bangsa ini dalam nama Yesus, dan kami menyerahkan hidupan kami semua ke dalam tangan kemurahan-Mu. Kalau demikian saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tangan-Mu, dan mari kita melakukan segala aktivitas kita. Dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus biarlah tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Biarlah Tuhan Yesus selalu memperhadapkan wajahnya kepada engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan kemuliaannya. Tuhan Yesus memegang engkau dengan tangan kanannya, selalu memberikan kemenangan. Apa saja yang dijumpai oleh tanganmu dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Tuhan menjadikan engkau kepala bukan ekor. Engkau makin hari makin naik.
Dan kau akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami terima segala berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kami akhiri ibadah siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di live streaming minggu depan. Salam bagi kita semua. Amin.